pagi adik-adik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Apa kabar hari ini semuanya? Semua dalam keadaan baik-baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita adik-adik, patutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan selamat. Bapak meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Pada hari ini kita belajar terkait dengan ekosistem. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita, patutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Esther hadir, Tince Bria hadir, Germania Chenfin hadir. Oke, semua hadir pada hari ini. Tujuan yang akan kita lalui ialah mengetahui terkait dengan bagaimana kita dapat mendesain terkait dengan jaring-jaring makanan. Yang kedua, kita dapat mengetahui terkait dengan bagaimana kita menafsirkan terkait dengan jaring-jaring makanan seperti dari komponen-komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan. Jadi baik, pada hari ini kita belajar terkait dengan ekosistem. Dalam ekosistem terdapat interaksi dalam makhluk hidup yang menghasilkan aliran energi dan siklus materi. Setiap makhluk hidup itu berbeda-beda tergantung dengan kondisinya. Baik dari makhluk itu memerlukan tanah, memerlukan udara, maupun membutuhkan matahari sebagai sumber cahaya. Contohnya, kita sebagai manusia adik-adik, kita di sini juga membutuhkan baik udara untuk kita bernapas, matahari untuk kita diterangi, untuk mendapatkan penerangan, gelap kita dapat pada malam hari. Itu semua kita dapatkan dalam ilmu pengetahuan alam, khususnya dalam ekosistem. Ekosistem ini kita belajar terkait dengan hubungan biotik, yang dimana makhluk tak hidup dan makhluk yang tidak hidup. Berbicara soal ekosistem, adik-adik dapat bisa melihat pada gambar bahwa di sini Bapak menampilkan, pada papan ini Bapak menampilkan satu gambar yang dimana terdapat rantai makanan atau jaring-jaring yang kita lihat, dimana jaring-jaring itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu. Dimana kita lihat pada gambar pertama kita lihat saja ada gambar padi, dimana di situ menggambarkan dia sebagai produsen itu dia. Action. Oke, pada bagian jaring-jaring makanan itu terdapat 3. Yang pertama produsen, yang kedua ialah konsumen, dan yang ketiga ialah decomposer atau pengurai. Jadi pada produsen itu adik-adik lihat tuh pada papan yang Bapak tampilkan itu adalah tumbuhan yang Bapak tampilkan. Itu contohnya pohon padi, di mana pohon padi itu dia menghasilkan sendiri zatnya, di mana dia juga memerlukan seperti halnya yang tadi Pak jelaskan bahwa tumbuhan padi itu memerlukan matahari, di mana dia akan melakukan fotosintesis dengan membutuhkan zat-zat hara baik unsur abiotik, karena seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk itu kita memerlukan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini juga ada keterkaitan dengan aliran energi. Oke, kita lanjut pada konsumen. Berbicara soal konsumen, ini ada 3 gambar. Terkait dengan 3 gambar konsumen yang Bapak tampilkan, itu ada 3 jenis konsumen, yaitu yang pertama konsumen trofik 1. Trofik 1 itu biasanya dikaitkan dengan hewan yang pemakan tumbuhan atau herbivora, betul sekali. Dimana konsumen 1 itu dia akan memakan produsen, sehingga terjadinya jaring-jaring makanan. Untuk trofik kedua itu biasanya hewan trofik 2 dan 3 itu termasuk dalam hewan-hewan pemakan daging atau karnivora. Dan yang terakhir itu dari komponen jaring-jaring yang Bapak tampilkan itu adalah decomposer. Decomposer itu merupakan organisme atau
jasa-jasa teknik yang itu pada saat kalau apabila kita sudah hancur atau sudah membusuk, dia itu yang mengurai kembali, dan itu lihat dari bahan yang di situ dia akan kembali lagi. Bisa dimengerti adik-adik? Selanjutnya Bapak berdasarkan yang Bapak berikan LKPD, Bapak meminta kalian mengerjakan soal terkait dengan ekosistem dan jaring-jaring makanan tuh, dan ada di situ ada game, jadi adik-adik dapat menyusun kembali terkait dengan bagaimana itu produsen, konsumen, maupun baik konsumen traffic 1, konsumen traffic 2, maupun konsumen traffic 3, maupun the composer itu berdasarkan pemahaman adik-adik berdasarkan penjelasan yang tadi. Apa bisa dimengerti? Oke. Bapak berikan kalian 5 menit untuk mengerjakan. Oke, waktu untuk pengerjaannya sudah selesai. Bapak minta untuk kepada kalian untuk mengumpulkan kembali hasil pengerjaan kalian di depan meja, dan di sini Bapak akan menjelaskan kembali terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita pelajari pada hari ini terkait dengan ekosistem. Di dalam ekosistem itu terdapat interaksi antara makhluk hidup yang menghasilkan aliran energi maupun siklus materi, di mana setiap makhluk hidup itu membutuhkan baik energi, nutrisi berupa makanan, berbeda tergantung pada kondisi tempat, kondisi dan tempat. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, air, udara, dan matahari yang untuk mendukung kehidupannya. Sebagai contohnya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, kita manusia saja membutuhkan baik unsur abiotik maupun unsur biotik. Dan pada hari ini juga kita belajar terkait dengan rantai makanan. Yang kita pelajari itu terkait dengan bagian-bagian komponen-komponen yang ada dalam rantai makanan. Yaitu yang pertama, adik-adik tahu terkait dengan apa? Produsen. Yang kedua, konsumen yang dibagi menjadi 3 trofik. Dan yang ketiga ialah decomposer atau satu pengurai. Dari itu, waktu selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita, saya meminta kepada salah satu anak untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan kan. Ada antusias dari adik-adik karena adik-adik sangat mengerti dengan pembelajaran pada hari ini. Kembali lagi nanti kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan. Jadi Bapak meminta kepada kalian untuk belajar kembali pembelajaran pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.